Halo teman-teman RYC, jumpa lagi nih kita di RYC On Air, tempat di mana kalian semua bisa bertumbuh bareng-bareng pastinya dalam kebenaran dan semoga di RYC On Air ini teman-teman bisa semakin mengenal apa sih kebenaran yang sebenarnya itu. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, gimana nih kabarnya semua? Gua harap kita semua sehat-sehat ya dimanapun kalian berada. Pasti teman-teman udah nggak sabar semua nih buat nyaksiin RYC On Air hari ini. Apa sih kira-kira yang bakal dibahas ya hari ini ya? Teman-teman mungkin udah ada yang lihat nih poster-poster, flyer, flyer gitu ya dengan tema FOMO gitu ya yang akan dibawain oleh Koreza. Nah, Koreza udah dengan kita nih. Sapa-sapa dulu dong. Halo Koreza, Hai gimana? hai Bet, apa kabar Bet? Baik, puji Tuhan bisa dilewati. Luar Koreza gimana biasa. kabarnya kok? Baik 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 baik, asik Wah, asik aja. kelihatannya mukanya makin cerah nih ya kok ya. Terlihat makin muda gitu loh kayaknya. Gitu ya, bagus deh. Berarti aslinya tua dong ya? Oke, kita nggak ngomong umur di sini ya. Di sini nggak ada boleh bahas umur kok. Nah, Kak Gimana? Reza, hari ini Yes. kalau kita lihat dari poster Mm-mm. judulnya FOMO, bener nih kok ya. Iya 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 iya. Nggak FOMO. asing kan sama istilah FOMO kan? Pasti teman-teman udah pada tahu lah ya. Nah, yang belum tahu boleh lah Google dikit ya biar nggak kelihatan kurang update gitu ya. Iya. Oke, nah Kak Reza, Yes. sore hari ini kita bakal ngebahas FOMO gitu ya. Hmm. Nah, teman-teman di sini juga mungkin udah wondering nih, udah penasaran, apa sih kira-kira yang bakal dibahas di Yap yap FOMO yap. ini? Gitu. Yap. Nah, Kak Reza kira-kira boleh gak nih kasih sedikit clue gitu istilahnya? Apa sih yang kira-kira bakal Kak Reza bahas hari ini kok? Oke, buat yang belum pernah dengar sebenarnya istilah FOMO ini mungkin banyak kita dengar di Indonesia mungkin kayak 2-3 tahun terakhir gitu ya. Nah, tapi ini fenomena yang sebenarnya kedengarannya tren seru gitu ya, tapi sebenarnya berbahaya gitu. Mengandung potensi yang menunjukkan betapa nggak sehatnya diri kita. Nah, ini akan gue coba bahas, akan kita coba pelajari bareng-bareng sore ini ya. Kurang lebih gitu aja dulu. Wah, ini baru sedikit clue-nya aja udah bikin makin penasaran nih. Berbahaya, berbahaya gimana kah? Nah, teman-teman daripada kita berspekulasi gitu ya, mendingan kita langsung dengar dari Koreza. Cuman sebelumnya kita akan mulai dengan doa dulu. Dan gue akan pimpin kita dalam doa. Oke, teman-teman, yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih kalau kami masih boleh ada hari ini ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Koreza. Bapa, kiranya Kau berkenan berbicara kepada kami, karena kami membutuhkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Koreza, gimana? Yap, Udah siap kok? siap dong. Lu siap, Bet? Siap. Kalau Iya. gitu tanpa berlama-lama untuk waktu dan tempat, aku persilahkan. Silakan Koreza. Oke, sebelum kita ngobrol, jadi gue akan share sedikit supaya yang mungkin nggak paham FOMO atau artinya gitu ya, bisa nyambung dulu nih sama apa yang akan kita bicarakan ke depan. Ya, jadi FOMO itu tuh sebenarnya singkatan, Bet. Ya, cuman kan anak sekarang kan suka bikin pendek-pendek gitu ya. Nama mall aja kan bisa dipendekin gitu ya. Nah, apalagi ini. Kenapa? Karena kepanjangannya memang panjang banget gitu. Makanya dipendekin jadi FOMO. Apa sih kepanjangannya FOMO? Fear of missing out. Ya, jadi istilah ini tuh pertama kali muncul di tahun 1996 sebenarnya. Udah lama ya, udah lama banget. Mungkin banyak dari yang nonton baru lahir, belum lahir malah gitu ya. Tapi istilah FOMO ini ternyata udah dari tahun 1996 tuh udah keluar ya dalam jurnal seorang marketing strategis lah gitu ya, strategic marketer gitu ya. Nah, istilah ini muncul dalam jurnal penelitiannya dia. Nah, tapi baru populer itu kurang lebih sekitar tahun 2010-an ke atas. Nah, yang menariknya di tahun 2013, Oxford English Dictionary itu memasukkan kata FOMO ke dalam kamusnya. Gitu. Jadi kata FOMO itu resmi dimasukkan sebagai kata yang terdaftar di Oxford English Dictionary. Nah, sejak saat itulah Google Trend juga nunjukin nih, sejak dimasukkan dalam Oxford English Dictionary itu penggunaan atau pencarian kata FOMO itu terus meningkat tajam.
Ya naik terus, naik terus, naik terus. Jadi istilahnya bahasa zaman sekarang makin tren gitu ya. Dan puncaknya menariknya ya, itu di tahun 2021, itu sekitar bulan Maret atau April, itu banyak banget yang nyari FOMO. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini kan fenomena yang banyak orang alami ya, tapi mereka kesulitan mencari istilahnya dan saat muncul istilahnya mereka googling apa sih? Makanya muncul di Google Trend tuh makin naik terus nih, makin banyak orang yang googling. Nah, tapi ya singkatannya memang fear of missing out gitu kan, Bet. Tapi sebenarnya FOMO itu apa sih? FOMO itu fear of missing out udah jelas. Tapi gue terjemahin ya, takut kehilangan gitu ya. Takut kehilangan sesuatu. Ini mengacu pada perasaan atau persepsi kita bahwa ini menarik nih. Orang lain itu bersenang-senang, lebih senang dari kita. Bahwa orang itu punya kehidupan atau menjalani kehidupan yang lebih baik atau mengalami hal-hal yang lebih baik dari kita. Nah, FOMO ini atau rasa takut kehilangan ini sebenarnya menggambarkan rasa iri yang mendalam dan ternyata FOMO itu mempengaruhi self-esteem atau harga diri atau keberhargaan diri. Nah, sebuah artikel yang ditulis oleh seorang penulis buku namanya Eric Barker ya di Time Magazine, tapi gue bacanya di online gitu, time.com. Dia bilang bahwa faktanya 3/4 orang dewasa muda dalam sebuah penelitian yang responden yang diteliti gitu ya. 3/4 orang dewasa muda ya usia 20 akhir 30-an gitu, itu 3/4-nya mengalami fenomena FOMO atau takut kehilangan. Jadi ternyata ini satu perasaan yang dialami oleh banyak orang. That's why kayak tadi gue bilang di Google Trend itu semakin meningkat. Jadi ternyata banyak. Nah, kan bikin kita penasaran ya. Kenapa jadi naik? Kenapa jadi meningkat gitu? Ternyata bukan hanya virus aja yang meningkat, tapi pencarian atau kemunculan kata FOMO ini meningkat. Apa penyebab FOMO sampai ini bisa meningkat tajam? Mungkin banyak dari kita berpikirnya, oh ini karena sosial media nih. Biasa kan gitu, yang disalahin sosial media. Oh gue jadi FOMO gara-gara sosial media. Gue jadi takut kehilangan, gue jadi iri hati, gue jadi kehilangan nilai diri. Itu gara-gara sosial media nih. Seringkali memang paling gampang nunjuk sama sosial media. Tapi sosial media itu sebenarnya bukan penyebabnya. Bukan penyebabnya, ya. Tapi dalam sebuah jurnal penelitian yang dirilis di tahun 2013, ya, waktu awal-awal FOMO muncul dan mulai naik gitu ya, FOMO ternyata dialami oleh mereka yang memang terus merasa tidak puas dan tidak bahagia dalam kehidupan yang sedang dijalani. Jadi penyebabnya bukan sosial media, tapi akarnya, rootsnya, sumber masalahnya adalah pada dasarnya kalau sampai 3/4 dewasa muda, berarti bisa dibilang hampir kebanyakan dari kita orang-orang muda dan dewasa muda itu merasa tidak puas dan tidak bahagia dalam kehidupan yang sedang dijalani. Nah, karena ada sosial media, karena ada hiburan, ya kan? Kamu bayangin kalau lagi bosen nih WFH, nggak bisa kemana-mana, ya kan? Nggak bisa jalan-jalan sama temen, otomatis yang kita buka apa? Ya kalau sekarang ada Netflix, ada Disney Plus, dan lain sebagainya. Tapi waktu dulu gitu, Netflix belum sebanyak sekarang. Jadi orang-orang yang merasa tidak puas, merasa tidak bahagia, ini beralih ke sosial media, buka sosial media. Awalnya sih niatnya bagus, Bet, karena penasaran. Apakah orang-orang juga hidupnya lebih baik dari gua nggak sih gitu? Orang-orang ini lebih senang dari gua nggak sih gitu ya? Dan akhirnya mereka buka sosial media. Tapi waktu mereka buka sosial media kan harapannya jadi ya lebih feeling better lah gitu ya. Ada hiburan, enjoy, happy. Tapi ternyata enggak. Sosial media malah memperparah. Ya saat mereka buka sosial media dalam keadaan hati yang tidak puas dan tidak bahagia dengan kehidupan, saat mereka buka sosial media, feelingnya mereka malah tambah parah. Mereka malah makin merasa iri, muncul perasaan iri mendalam, ya, muncul perasaan semakin tidak puas dan semakin tidak bahagia. Kenapa? Ya lu bayangin aja, Bet, buka Instagram, Facebook gitu kan,
TikTok kalau sekarang gitu kan, isinya orang-orang nunjukin misalkan yang bisnis online gitu. Nih orderan gue nih, label pengirimannya cetak banyak gitu, atau misalkan from this to this gitu kan, dari yang tadinya saya tidak punya apa-apa, sekarang saya jadi bisa ajak orang tua jalan-jalan dan sebagainya. Mungkin itu benar, tapi mungkin juga, dan ada penelitiannya sebenarnya gitu. Hampir kebanyakan apa yang kita lihat di sosial media itu nggak benar. It's not true, it's not real. Kenapa? Karena pasti ada keinginan untuk poles gitu kan, exaggerate, melebih-lebihkan datanya, angkanya, supaya apa? Ya supaya viral dong, supaya orang yang lihat juga wow gitu. Nah, saat kita melihat konten-konten seperti itu dalam kondisi jiwa yang tidak puas, tidak bahagia, yang merasa kehidupannya flat, yang merasa kehidupannya gitu-gitu aja, rutinitas setiap hari, pagi bangun, sarapan, pergi ke kantor, malam pulang tidur, kayaknya gitu-gitu aja. Awalnya niatnya buka sosial media untuk hiburan, tapi ternyata kita malah terjebak ke dalam lingkaran setan. Dimulai dari mau cari hiburan, tapi dalam kondisi merasa tidak puas, merasa tidak bahagia, buka sosial media, ternyata lihat orang posting kebahagiaannya, posting fase-fase hidupnya, makin merasa tidak puas, makin merasa tidak bahagia. Karena apa? Comparing kan. Dia kan umurnya sama kayak gue, atau kadang-kadang dia kan lebih muda dari gue. Tapi kok dia bisa udah jalan-jalan ke sini? Kok dia udah bisa beli mobil? Kok gue belum? Kok dia udah bisa beli rumah? Kok gue belum? Kok dia udah bisa beli handphone apalah itu? Kok gue belum? Gitu. Dan akhirnya melihat ke dalam dirinya, ternyata gue payah juga nih kehidupan gue ya. Daripada stres, gue buka sosial media lagi, lihat lagi dan seterusnya. Jadi kayak lingkaran setan, gitu ya. Nah, dari penelitian yang sama yang tadi yang dilakukan di tahun 2013, ditemukan bahwa orang yang punya tingkat FOMO atau tingkat takut kehilangan yang tinggi, ternyata itu cenderung menggunakan sosial media lebih sering loh, Bet. Ya, bahkan langsung dari sejak bangun, langsung ya buka mata gitu ya, langsung airplane mode-nya misalkan di nonaktifin, datanya atau wifi dinyalain, langsung masih di dalam selimut, masih kepala di atas bantal, masih di atas kasur, udah scrolling. Bayangin, memulai hari dengan melihat sosial media gitu ya. Terus nggak cuma itu aja, lagi makan buka sosial media. Ya, berapa banyak nih coba yang nonton RYC On Air ngaku deh gitu, ngaku ya, karena kita nggak ada live chat gitu, tapi coba ngaku angkat tangan sendiri waktu lo lagi nonton bahwa kalau lagi makan nggak buka sosial media, rasanya makanannya kurang, atau bahkan kadang-kadang buka sosial media sambil makan supaya rasa makanannya naik level gitu misalnya gitu ya. Nah, tapi nggak cukup sambil makan atau waktu bangun aja. Sebelum tidur, nah ini dia. Sebelum tidur, oke lah, lo misalkan waktu makan enggak kok, Kak, waktu makan aku nggak buka sosial media gitu. Tapi sebelum tidur, most of us pasti buka sosial media. Minimal TikTok, ya kan, supaya ada waktu sebentar nih sebelum tidur gitu kan. Niatnya cuma mau ngeliat mungkin 3-5 video, tapi tanpa kita saring set, tahu-tahu udah 2 jam. Ya, bener gak, Bet ya? Tahu-tahu udah 2 jam gitu. Nah, yang lagi nonton dan kayak gitu juga acungin tangan juga di tempat masing-masing. Ya. Nah, tapi balik lagi, Bet. Perhatikan bahwa ternyata salahnya bukan di sosial media. Penyebab dari FOMO ini bukan sosial media. Sosial media ini cuma akselerator. Ya, sosial media ini cuma membuat rasa tidak puas dan tidak bahagia terhadap kehidupan yang kita jalani itu jadi semakin bold, semakin tegas, semakin nyata dengan adanya sosial media. Tapi balik lagi, akar masalahnya adalah ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan. Karena kalau kita salahin sosial media, ya sebenarnya itu kan bukan salahnya sosial medianya juga sebenarnya. Karena itu kan sosial media, siapapun bisa ngepost dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang biasa aja saat buka sosial media. Tapi ada orang-orang yang bisa sampai FOMO. Kenapa? Ya karena itu. Akarnya, awalnya adalah ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan terhadap hidup yang lagi dijalanin. Dan sosial media menjadikan semakin parah. Tapi bukan karena sosial medianya. Ya. Nah, apa yang harus kita lakuin dong? Ya kan? Karena datanya menunjukkan 3/4
orang muda atau dewasa muda itu mengalami yang namanya FOMO, ya kan? Dan ini udah jadi lingkaran setan. Tapi ternyata menariknya ya, fenomena FOMO ini atau takut kehilangan, ini bukan fenomena yang baru. Kalau kayak misalkan COVID-19 kan mungkin baru, dari namanya aja udah COVID-19, baru muncul di tahun 2019. Ya, tapi FOMO ini walaupun istilahnya baru dipatenkan di 2013, tapi tren takut kehilangan itu sudah muncul dari awal. Iri hati, kecemburuan itu sudah muncul dari awal penciptaan manusia. Sudah muncul keinginan itu, keinginan-keinginan yang jahat itu sudah ada. Ya, tapi memang ya karena firman Tuhan ini buku kehidupan sih, Bet ya. Makanya firman Tuhan, Alkitab itu nggak boleh cuma dibaca sebagai bagian dari ritual agamawi. Ya, tapi ini buku yang jadi panduan kehidupan. Karena tulisannya sendiri kan diilhamkan oleh Roh. Jadi nggak mungkin nggak relevan sama kita yang hidup di beragam zaman. Ya, ada begitu banyak pengajaran hikmat dalam Alkitab yang memberikan peringatan bahwa kekhawatiran, ketidakpuasan, dan ketidakbahagiaan ini ternyata bisa jadi sumber dari beragam masalah. Di 1 Timotius 6 ayat 10 ini tahu banget nih pasti. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan bahkan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau zaman sekarang nih, berapa banyak yang terjebak sama yang namanya pinjol, pinjaman online. Gara-gara mau dapetin sesuatu yang sebenarnya dia belum bisa beli, tapi menggunakan pinjol yang bunganya gila-gilaan. Karena keinginan itu, karena keinginan untuk mau pride, tunjukin dan lain sebagainya. Ketidakpuasan, ketidakbahagiaan. Yakobus 1 ayat 14 juga bilang, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh apa? Oleh keinginannya sendiri. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ya, dilakukan, diwujudkan, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, point of no return. Karena sudah terjebak, akhirnya sudah nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Buat dia, tindakan jahat yang dilakukan itu kebenaran. Ya udah susah. Nah, termasuk Tuhan Yesus juga ngajarin dengan tegas waktu ia menyampaikan khotbah di bukit. Hanya ada satu sebenarnya, Bet, yang harusnya kita fear of missing out. Ya, jadi fear of missing out itu perlu juga, tapi fear of missing out yang lain nih. Apa tuh? Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita harus fear of missing out kerajaan Allah. Ya, kita harus craving, karena kata carilah dahulu, ya, itu bisa terjemahkan juga sebagai menemukan bagian yang hilang, mencari bagian yang hilang, seek to find out, craving, desire for, gitu. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang carilah dahulu kerajaan Allah, Tuhan Yesus mau bilang bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya itu harus jadi satu-satunya yang kita begitu inginkan, harus jadi satu-satunya hal yang jadi tujuan, gairah, pusat kehidupan kita, yang menggerakkan semua tindakan kita, yang menjadi alasan kenapa kita bekerja, kita kuliah, kita beraktivitas, dan lain sebagainya. Karena kita mau mencari kerajaan Allah. Kita mau mencari pemerintahan Allah dalam hidup kita. Kita mau mencari kehidupan yang dipimpin oleh Allah sendiri. Karena ada bagian nih, Bet, ada bagian dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi dengan kehadiran Allah. Ada bagian yang memang tempatnya Allah gitu. Ada bagian yang tempat Allah untuk memerintah di hidup kita, untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Tapi kadang-kadang kan ya gitu, manusia berusaha mengisi kekosongan itu, ya. Manusia mengisi ketidakpuasan itu, ketidakbahagiaan itu dengan apa? Dengan hal-hal yang mereka buat-buat, mereka cari-cari sendiri. Padahal sudah jelas, pasti setiap manusia itu merasa bahwa ada satu kuasa, satu kekuatan supranatural yang melebihi dirinya. Tapi kadang-kadang, apalagi fatalnya yang udah tahu kebenaran gitu ya, mengisinya dengan hal-hal yang sifatnya sementara, atau bahkan kalau kita kejar, hal-hal ini menipu, mencuri, membunuh, membinasakan.
Contohnya paling simpel kita pikir nih, misalkan nih sering banget nih. Kita pengen banget nih Bet beli sepatu sneakers ya, satu sneakers ya. Udah gitu kan ke expose sama sosial media ditambah FOMO gitu kan. Wah, nih sneakers keluaran baru nih, limited edition gitu kan. Pengen banget nih gitu kan. Wah, pokoknya diusahain sampai ngantri-ngantri untuk dapetin sepatu ini. Begitu dapet, paling bertahan berapa lama sih? Habis itu masuk box lagi. Nilainya langsung turun, biasa aja. Karena ada bagian dalam jiwa kita, ada bagian dalam hidup kita, dalam diri kita yang nggak bisa diisi oleh apapun, yang nggak akan pernah bisa dipuaskan atau dibahagiakan oleh apapun kecuali oleh kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 4 ayat 14 Tuhan Yesus juga ngomong, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia nggak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan ini kerennya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar, terus menerus memancar, overflowing, ya, sampai kepada hidup yang kekal. Ya, hint-hint seperti ini, pengetahuan hikmat seperti ini begitu banyak tertulis di yang namanya buku kehidupan, kitab kehidupan. Tapi ya selama kita menjadikan Alkitab atau firman Tuhan hanya sebatas bagian dari ritual agamawi, ya kita nggak akan pernah mengerti hal-hal seperti ini. Karena hanya mereka-mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, benar nggak? Yang akan dipuaskan. Kalau kita mempelajari buku kehidupan ini dengan betul-betul mata yang tertuju pada Tuhan, gitu ya. Betul-betul, I want to learn about my life. Aku mau mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidupku. Teach me, oh God, gitu. Teach me, oh Lord, gitu. Dan kita akan mendapatkannya, gitu. Kita harus sadar kalau kita hanya akan merasa cukup, merasa puas, dan merasa bahagia saat kita hidup dalam persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Kalau bahasa yang meras, krek, gitu ya. Kita harus krek, gitu. Karena saat kita krek, kita akan menemukan kepuasan dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Ya, kalau gue ngomong seperti ini, mungkin banyak yang masih merasa ini satu hal yang abstrak. Tapi saat lo udah menjalaninya, sama seperti gue sudah menjalaninya dan menikmatinya, gitu ya. Hal-hal lainnya yang tadinya menjadi satu kebanggaan, jadi satu hal yang gue harus kejar, dan bahkan sampai memunculkan FOMO atau fear of missing out, itu nggak lagi. Dan kehidupan kita akan lebih tenang, full of peace, penuh dengan damai sejahtera. Nggak merasa harus. Nggak seperti kayak kerbau yang dicucuk lehernya, ditarik-tarik kemana-mana. Gitu. Ya, ini harus kita temukan kepuasan dan kebahagiaan ini. Kita harus sadari bahwa ini hanya ada ditemukan dalam Tuhan. Lewat apa? Persekutuan yang kuat. Kalau yang setengah-setengah nggak akan pernah. Ya, yang Kak, gue jam doanya rajin kok, baca Alkitabnya juga rajin. Tapi kalau kita tidak melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, nggak melakukannya dengan gairah untuk haus dan lapar akan kebenaran, ya nggak akan pernah ketemu. Nggak akan pernah ketemu jawabannya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Rasul Paulus juga bilang, Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi kalau kita nggak mengisi kekosongan itu, kalau kita nggak bersekutu dengan kuat dengan Tuhan, gitu ya, yang ada di dalam diri kita, yang mendrive aktivitas kita, yang mendorong kita beraktivitas, itu keinginan kita. Dan Rasul Paulus juga udah bilang, di dalam kita tidak ada keinginan yang baik. Apalagi keinginan dari orang-orang yang FOMO. Yang tadi Yakobus 3 ayat 16 katakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi FOMO ini, apalagi kalau FOMO yang berangkat dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Pokoknya aku tidak puas dan aku tidak bahagia. Aku mau menemukan kepuasan dan kebahagiaan. Ya, tapi larinya ke tempat yang salah. Yang terjadi adalah, yaitu yang tadi. Akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita sering dengar kan, Bet, orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Oh, banyak banget. Waktu suatu pagi, gue lagi nyiram tanaman gitu ya. Tiba-tiba ada satu kalimat yang muncul.
wah menyeramkan sekali ya. Kalau kalau gue hidup di dalam circle orang-orang yang serakah, itu toxic circle. Kenapa? Karena pasti isinya orang-orang yang nggak ragu-ragu untuk saling makan, ya, untuk menjatuhkan satu sama lain, bener nggak? Karena di dalamnya ada orang-orang yang iri hati dan mementingkan diri sendiri. Pernah nggak ketemu sama orang yang serakah? Ya, ya kita jangan nunjuk-nunjuk gitu ya, kita jangan nunjuk-nunjuk. Tapi kan kita tahu ada orang-orang yang, wow, nih orang melakukan segala cara loh demi tujuannya tercapai. Ya itulah manusia. Itulah kenapa ya kita harus menyadari fakta ini dan berhenti memuaskan keinginan kita. Karena tidak ada yang baik dari keinginan kita. Sore hari ini diawali dengan pengetahuan kebenaran, kita jadi tahu bahwa FOMO yang berangkat dari ketidakpuasan, ketidakbahagiaan akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Jadi yuk minum air yang diberikan sama Tuhan. Karena dalam usaha kita untuk mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, kita pasti akan menemukan kecukupan, kepuasan, dan ketenangan. Dunia akan terus menyerang kita pasti, Bet. Dan akan terus memunculkan hal-hal yang baru. Sneakers A udah berhenti di situ, enggak. Sneakers B, sneakers C. Handphone, kameranya 1. Kemudian muncul kamera depan, kamera belakang. Kemudian kamera belakangnya 2, kamera belakangnya 3, sekarang kamera belakang 4, sekarang kamera belakang 5. Nggak tahu lagi deh nanti apakah handphone akan isinya kamera semua misalkan. Karena selama manusia itu ingin selfie dan terlihat lebih baik di sosial media, pasti gitu, akan muncul terus. Dan dunia selalu muncul inovasi-inovasinya. Dunia mau kita menjadi budaknya. Tapi orang-orang yang menolak untuk menjadi budak dunia akan menemukan kepuasan dan kebahagiaannya di dalam Tuhan. Keren kan, Bet ya? Ayo deh, yuk kita berjuang. Jangan sampai terjebak fenomena FOMO. Tapi ayo, keluar. Dimulai dengan bangun kedisiplinan persekutuan yang kuat sama Tuhan. Dan harus serius. Gitu, Bet. Wow, 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 keren banget teman-teman. Boleh dong kasih tepuk tangan di rumah masing-masing buat kita. Tepuk tangan virtual ya. Tapi kita nggak ada reaksi. Kita Mari nggak kita imani mereka lagi tepuk tangan. Mereka tadi udah angkat tangan, udah acungin jempol, sekarang udah tepuk tangan juga. Seperti itu ya. Tapi beneran ini keren banget kok. Ini hal yang menurut aku, jujur kalau dari aku sendiri, enggak expect ini sedalam ini ternyata ya. FOMO aja 4 huruf, 1 kata. Ah iya. Ya gak sih, kita kadang-kadang mikir, ya FOMO semua juga tahu lah. Tapi ternyata begitu dikupas, oh ternyata ada lagi ya. Oh ternyata lebih dalam ya gitu ya. Padahal cuma 4 huruf ya, benar juga ya, cuma 4 huruf ya. Tapi bisa jadi bisa jadi menyeramkan sekali ya. Bener, 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 Iya, bener. iya. Oh, tapi ya kita sama-sama setuju ya dari pernyataan Koresa di awal gitu ya, pas Koresa juga ngebawain definisi FOMO. Ini kan mengglobal banget nih kok. Iya. Kadang-kadang juga nggak bisa bohong itu ada pengaruh globalisasi. Ya kan, Hmm, gimana caranya pengaruh barat kita ke kita, khususnya di anak muda gitu-gitu loh. ya. Nah, langkah-langkah atau tips sederhana gimana sih kok caranya biar kita bisa memfilter diri kita sendiri? Hmm, Apakah memang kita wah anti banget sama sosial media? Tapi ingat, tapi sekali lagi sosial media sendiri benar yang kata Koreza, bukan jadi masalah utamanya ya. gitu ya. Cuman apa sih kok tips dan saran biar kita juga bisa memfilter nih supaya Hmm. kita juga nggak terlalu banyak masuk informasi yang salah. Akhirnya ngebangun FOMO dalam diri kita kok. Oke, sebenarnya orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah ya, salah satu buahnya kan sebenarnya pengendalian diri, Bet. Ya, jadi kalau misalkan kita mulai nggak bisa mengendalikan diri kita dalam penggunaan sosial media, dan tanggung jawab seharusnya di hidup jadi terbengkalai, jadi nggak kehandle. Misalkan harusnya kuliah, tapi waktu kuliah online kamera dimatiin, ya, terus udah gitu buka sosial media dan lain sebagainya, ya. Ini kan menunjukkan bahwa sosial media sudah mengendalikan hidup kita, gitu. Nah, kalau sore ini kalian mendengar kebenaran ini, ya, diingatkan lewat apa yang sama-sama kita pelajari sore hari ini. Nah, ayo deh balik gitu. Maksudnya batasi. Apalagi kalau kita sadarin setiap kali buka sosial media itu selalu yang muncul apa? Ih, rasanya mau nyinyir. Ah, Rasanya mau dinyinyirin. Ih, si ini si ini. Wah, itu ada yang belum beres dalam hati kita, dalam diri kita. Makanya kuncinya adalah penuh dulu. hmm, Penuh dulu. Penuh tuh artinya apa?
Penuh tuh beda dengan selesai. Kalau penuh artinya kamu sudah menyadari bahwa kebahagiaanmu, kepuasanmu hanya bisa ditemukan ya saat kita mengejar kerajaan Allah. Hmm. Hanya ada di situ. Itu orang yang sudah penuh. Jadi mau kamu pakai sosial media ya, kamu nggak akan terbawa, nggak akan terseret. Kenapa? Karena kamu sudah tahu. Kamu tahu bahwa di sini bukan tempat menemukan kebahagiaan, hiburan dan sebagainya. Gitu. Ya. Oh, keren. Jadi penuhnya itu dulu ya kok kata kuncinya gimana cara Ya. biar kita bisa penuh sama hal kerajaan surga dulu kok. Ya, Nah, ya. tapi bener sih kok, sayangnya sedihnya kalau misalkan dari pemaparan Koreza, banyak banget anak muda yang lebih FOMO sama hal dunia nih, tapi Hmm. kurang FOMO sama di hadapan Tuhan gitu kan ya kok Ya. 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 Kadang-kadang aku ngerti nih, permasalahan anak muda di satu sisi kita tuh kayak dilema kok. Satu Hmm. sisi kita pingin banget buat semangat atau bener-bener penuh sama Hmm. Tuhan, tapi lain sisi begitu kita ketemu sosial media, ketemu teman, kita lihat-lihat informasi lagi, kita kayak, aduh ada lagi perasaan kayak gitu. Ya. Gimana sih kok caranya biar kita bisa selalu tertuju kepada Tuhan yang tadi sempat Koresa Hmm. singgung juga, biar kita tuh bener-bener bisa kebangun cara pola pikir yang benar, Hmm. supaya FOMO kita itu bukan di hal dunia, tapi justru FOMO kita tuh fear of missing out di hadapan Tuhan. Nah Ya. ini penting banget. Menurut Koresa gimana kok? Ya. Sebenarnya itu sesuatu yang harus dikejar, Bet. Harus sesuatu yang harus diusahakan dan dibangun. Makanya berulang kali kan Alkitab juga mencatat kerjakanlah gitu kan. Kejar gitu. Jadi memang harus ada usaha, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu aja. Makanya kuncinya dua. Konsistensi dan kedisiplinan. Konsistensi artinya membuat jadwal atau rutinitas yang memang terus-menerus gitu. Jadi misalkan jangan misalkan doa paginya seminggu sekali, ya doa malamnya 2 minggu sekali, ya konsistensi. Jadi tiap hari, tiap hari, tiap hari. Yang kedua yang menjaga konsistensi adalah kedisiplinan, gitu. Karena di awal-awal, apalagi misalkan abis ikut retret, youth conference, wah berapi-api, Gitu ya, vibe-nya. berapi-api, tapi konsistensinya makin drop. Nah pada saat konsistensinya drop, kedisiplinan lah yang menghajar gitu. Ayo, pokoknya misalkan kalau kalau kayak gue kan saat teduh itu di meja dengan lampu warna putih, karena lampu lampu warna kuning itu bikin ngantuk. Iya, betul. Jadi harus dengan lampu putih dan itu harus cukup bright dan harus di meja dan di kursi, jangan di tempat tidur, gitu ya. Itu kedisiplinannya tuh, duduk nyalain lampu, oke. Terus waktu misalkan mulai ngantuk gitu ya, awal-awal gitu, putar musiknya musik PW yang upbeat gitu, yang cepet gitu musiknya kan, jadi pum pum gitu kan, jadi semangat gitu. Nah abis itu baru pas penyembahan sambil dengerin musik penyembahan, doa gitu. Tapi harus ada kedisiplinan. Males pasti ada gitu. Tapi disiplin lah yang menjaga. Iya iya bener. Jadi emang gak ada cara lain ya kalau memang harus ekstrim dan keras sama diri sendiri gitu ya. Yes, Lewat konsisten dan disiplin itu. disiplin, bener Oke. Oh, gitu. Ya, karena kita juga terbatas oleh waktu nih ya, mungkin ini final question gitu ya, oke. merangkum pembicaraan kita hari ini. Ya, FOMO sebenarnya kalau misalkan banyak orang mikir mungkin kesannya buruk, tapi hmm. apakah memang selalu buruk kok? Dan kalau misalkan memang ada FOMO yang baik yang harusnya kita punya, apa sih kok yang harus kita fokuskan gitu loh dalam kehidupan kita sehari-hari, practical things-nya gitu kok. Oke. Iya, FOMO itu kan secara istilah takut kehilangan, gitu kan. FOMO yang mesti ada, FOMO yang boleh ada adalah takut kehilangan kesempatan untuk bertobat, Bet. Ah, cakep. Gitu. Karena belum tentu nih kita masih punya waktu buat bertobat. Jadi jangan tunda pertobatan, jangan tunda eh, keinginan untuk bersekutu secara kuat, secara disiplin, secara konsisten, jangan tunda. Ini FOMO, satu-satunya FOMO yang harus kita jaga. Gitu. Makanya kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu bisa hilang kalau kita nggak menggunakan waktu yang masih dikasih sama Tuhan. Kalau nih sekarang kita udah 1,5 tahun lebih pandemi kan, kalau masih bisa melaluinya, masih bisa lewat gitu ya. Walaupun jatuh bangun, walaupun dengan susah payah gitu, tapi kita masih ada, masih hidup, masih bisa belajar, masih bisa bersekutu, itu kesempatan
Hmm. Itu kesempatan yang mahal yang belum tentu terulang lagi. Ya kan? Jadi satu-satunya FOMO, ya, satu-satunya takut kehilangan adalah takut kehilangan kesempatan untuk bertobat. Gitu, Bet. Oke, wow ini udah keren banget nih buat penutup terakhir. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi istilahnya kita harus banget buat punya pola pikir atau punya apa ya istilah prinsip dalam hidup kita supaya kita FOMO-nya itu di gimana caranya supaya kita takut kehilangan kesempatan bertobat gitu ya kok ya. Ya, Itu yang benar. jauh lebih penting dibanding FOMO-FOMO lain ya kok ya. Ya. Oke, mungkin dari Koreza, apakah ada closing statement dulu nih kok sebelum kita, abis ini kita akan bacain pengumuman Mm-mm. dan kita akan doa tutup. Cuman sebelum itu boleh dong kok bagi-bagi closing statement, tips dan saran buat kita nih yang lagi berjuang nih kok. Gimana tuh kok? Oke. Sebenarnya udah kerangkum semua ya, udah gitu dengan pertanyaan Abed udah kejawab semua. Tapi kalau gue boleh bilang, komunitas itu penting sekali sih, Bet. Ya, ini nggak akan berhentinya gue ingatkan gitu ya. Komunitas itu juga yang menentukan kita jatuh ke FOMO yang mana. Ya, kalau komunitasnya diisi dengan orang-orang yang tadi ya, isinya iri hati, keinginan untuk menyenangkan diri sendiri ya, kita pasti jatuhnya ke FOMO yang salah. Hmm. Tapi kalau kita masuk ke dalam komunitas yang selalu semangatin, ayo, ayo semangat, ayo doa pagi, ayo doa malam. Ya besok kan ada doa malam nih, ya. Oh Selasa, Selasa ya, Selasa. Oh Iya, nggak tahu nanti pengumumannya ya, nanti nanti um, pengumuman deh. masih ada nanti Oh pengumuman. iya, oke, siap, siap, siap. Ya. Nah, kalau ada doa malam gitu ya, ini di dalam komunitas kan saling dukung, saling ngingetin. Ayo kita doa malam. Ayo jangan sampai ketinggalan doa malam, jangan sampai ketinggalan doa pagi, jangan sampai ketinggalan ibadah, jangan sampai ketinggalan komsel. Komunitas memegang peranan penting. Gitu aja sih, Pet. Wow, oke. Thank you ke Reza sekali lagi buat sharingnya. Nah, teman-teman tadi kan udah disinggung gitu ya, kita udah banyak belajar dari Koreza tentang FOMO hari ini. Penting banget teman-teman buat kita punya pola pikir yang benar. Dan salah satu caranya adalah dengan kita tertanam, baik itu di komunitas, ataupun teman-teman harus rutin banget nih ikutin ibadah RYC On Air setiap Sabtunya gitu, yang pasti nggak kalah kece dari hari ini. Nah, Kak Reza, thank you sekali lagi buat waktu dan kesempatannya sangat-sangat memberkati buat kita semua bisa jadi kekuatan nih di sore hari ini kok. Ya, ya. Thank you juga Oke. semua yang udah nonton. Oke, teman-teman, aku akan bacain pengumuman. Jadi di tanggal 23 Agustus gitu ya, di hari Senin, kita akan ada Warrior. Warrior kali ini spesial, teman-teman. Harus banget kalian ikut. Kenapa? Karena kita bukan cuma satu pembicara, bukan cuma dua, bukan cuma tiga, tapi empat pembicara. Kapan lagi kita ada seminar, webinar yang empat pembicara gitu ya. Salah satu pembicaranya adalah Koreza yang udah hari ini sharing dengan nanti ada istrinya Cisandra dan ada Koepen dan JMP. Wow, ini kalau kita dengar nama-namanya aja udah bikin penasaran ya. Kayaknya kita sebisa mungkin besok nggak usah Minggu deh, langsung Senin aja gitu. Biar kita bisa warrior gitu. Temanya adalah Endless Desire. Wah, ini makin menarik lagi karena biasanya desire itu kan biasanya justru kayaknya kita nggak boleh ada desire, tapi ini malah endless desire. Nah, teman-teman pasti makin penasaran. Jangan lupa 23 Agustus jam 7 malam. Buat teman-teman yang belum punya belum belum daftar di Warrior, boleh nanti akan dikasih linknya di warrior.project. Itu bisa di-follow Instagram kita ya, warrior.project. Mungkin itu aja kok pengumumannya. Yap. Mungkin untuk menutup ibadah RWC On Air kita hari ini, boleh dong Kak Reza tutup dalam ibadahnya dalam doa. Oke, tadi Abed udah infoin banyak banget program ya, dan itu program yang disusun memang untuk menjawab kebutuhan kita-kita ya. Jadi sayang banget kalau sampai nggak ikut. Ya, oke, yuk kita berdoa. Bapak, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan perjalanan dan perjuangan hidup kami. Biar kami terus setiap harinya mencari, mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, menjadikan kehendak-Mu sebagai kehendak kami, menghidupkan Roh-Mu dalam kami, menghidupkan gairah Kristus, gairah hidup Kristus dalam hidup kami, sehingga saat kami melakukan aktivitas kami setiap harinya, kami berangkat dari kerinduan, keinginan untuk selalu mau menyenangkan hati Bapa.
Kau memberkati setiap anak-anakmu yang saat ini sedang menyaksikan RYC On Air dalam perjuangan pergumulan mereka. Engkau senantiasa hadir, memberikan hikmat-Mu yang sempurna buat setiap dari kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di RYC On Air minggu depan. See you and God bless. Bye-bye. Bye semuanya.